Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zauja Zaratus Syita. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri-pemateri berikut ini. Saya Salma Nadia Khairunisa. Nama saya Gisel Ismara. Yang perkenalkan, nama saya Rahma Humairah Aulia Mumtaz. Nama saya Hikari. Perkenalkan, nama saya Destiana. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang cerita fantasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama adalah pembacaan pengertian teks cerita fantasi yang akan dibacakan oleh Salma Nadia. Kepada Salma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salma Nadia Khairunisa. Saya akan menjelaskan pengertian dari cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan karya tulis yang dibangun menggunakan alur yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Contoh cerita fantasi seperti Harry Potter dan asal-usul wilayah. Intinya, cerita fantasi adalah cerita yang tidak nyata. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma yang telah membacakan pengertian cerita fantasi. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan struktur oleh Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Baik, langsung saja ke pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi umumnya hampir sama dengan teks narasi, yakni terdiri dari orientasi, konflik, resolusi, dan ending. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Rahma, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu pembacaan ciri-ciri cerita fantasi yang akan dibacakan oleh Destiana. Kepada Desti, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Ciri-ciri cerita fantasi merupakan karangan fiksi atau fantasi. 2. Ide cerita yang terbuka. 3. Hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. 4. Memuat cerita yang mengungkapkan hal-hal supernatural atau kemisteriusan. 5. Temanya seputar magik, supernatural atau futuristik. 6. Kegaibaan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. 7. Sumber karangan diperoleh dari hasil imajinasi atau khayalan penulis. 8. Tokoh dalam teks cerita fantasi umumnya memiliki kelebihan tersendiri yang unik dari yang lain. 9. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Saya Gisel Ismara. Saya akan menjelaskan tentang jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi menjadi 2, ada total dan irisan, dan ada sejaman dan lintas waktu. Total dan irisan diambil berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, dan sejaman dan lintas waktu diambil berdasarkan latar cerita. Latar sejaman berarti latar yang menggunakan satu masa, misalnya fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi yang akan datang. Untuk lintas waktu, berarti cerita fantasi yang menggunakan 2 latar dengan waktu yang berbeda, misalnya masa kini dan masa prasejarah, dan masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Agisla. Selanjutnya adalah penjelasan unsur cerita fantasi yang akan dijelaskan oleh Hikari. Kepada Hikari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Unsur cerita fantasi antara lain ide cerita, latar, tokoh yang unik, bersifat fiksi atau khayalan, gaya bahasa. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada Hikari telah menjelaskan unsur cerita fantasi. Selanjutnya adalah penjelasan dari menalah penggunaan bahasa pada cerita fantasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang cerita, seperti aku, dia, kamu, dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kata yang berkaitan erat dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar.
seperti latar waktu, latar tempat, dan suasana. Yang ketiga, pemilihan kata seperti kata makna hias dan makna khusus. Yang keempat adalah menggunakan kata sambung urutan waktu seperti ketika, sementara itu, kemudian, dan lain-lain. Tahukah kamu makna dari kata sambung urutan waktu? Itu bisa menjadi penanda datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Yang kelima adalah ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan bertujuan untuk menciptakan masalah dalam suatu cerita fantasi atau menggerakkan cerita. Dan yang keenam adalah menggunakan kata yang asli dan tepat. Jadi kesimpulannya adalah cerita fantasi hanyalah karya tulis yang semata-mata hanya khayalan atau imajinatif seseorang. Cerita fantasi bersifat keanehan dan mistis yang dilebih-lebihkan. Berarti cerita fantasi tidak terjadi di dunia nyata atau tidak pernah terjadi di dunia nyata. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan yang mungkin tidak baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.